Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bercepat-cepatlah, bersegeralah atau berlombalah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dapat rahmat. Orang yang dapat rahmat itu wawunya tetap wa jannatin. Dan artinya orang yang mendapat ampun itu jannah. Jannah yang disediakan surga. Jannah itu surga. Surga yang tidak pernah kamu tahu tapi kamu harap. Ya tidak? Siapa yang tahu tentang surga? Tidak ada yang tahu. Di surga itu penuh dengan kenikmatan. Siapa yang menyaksikan? Tidak ada. Tetapi kenapa kamu bertaat? Karena mengharap kepada Allah SWT dengan iman. Orang yang mengharap surga dengan iman, dengan ketawaduan, dengan rahmat Allah SWT, dengan berkat syafaat Rasulullah, itu bakal masuk surga. Nah itulah yang namanya ganjaran, ganjaran. Orang yang mendapat rahmat itu dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan, maghfirah, maka ketika dapat ampunan dari Allah, maka kamu akan mendapatkan surga, jannah. Kalau jannah perisai. Jannah itu perisai. Jadi iman itu perisai bagi kita. Wudhu itu perisai keselamatan bagi kita. Sholat itu perisai bagi kita untuk masuk surga atau selamat dari neraka. Perisai, junnah, ya. Atau janin, paham? Nah ini bagi orang yang punya kesempatan bisa bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ditemukan bagi mereka pendosa-pendosa, ya, munafik-munafik itu, atau syirik atau musyrik-musyrik fasik-fasik itu, nanti kalau dia bertobat karena diberi kesempatan bertobat kepada Allah, apakah masih diterima? Diterima. Ya. Tetapi biasanya pendosa-pendosa di dunia itu, ya, siksanya bukan di akhirat. Ulama-ulama itu, ya, ulama su itu, siksanya bukan di akhirat tapi di dunia. Ya, perhatikan. Ulama su, ulamanya. Bagaimana orang-orangnya? Ya, orang Islam yang su. Orang-orang yang buruk, banyak bermaksiat, banyak berbuat dosa. Itu adabnya di dunia sebelum di akhirat. Karena di akhirat itu ada syafaat daripada baginda Muhammad SAW. Paham? Nah ini bercepat-cepat, bersegera untuk saya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, jannah ini yang tidak kita rasakan nikmatnya, tetapi kita merasakan nikmat karena sebab keimanan kita kepada Allah. Apa yang dikhabarkan dari Allah SWT dalam Al-Quran atau disabdakan dari Rasulullah, maka kita berbondong-bondong meraih kebaikan-kebaikan ini untuk mendapat syafaatnya baginda Muhammad SAW agar kita selamat dari Shiratul Mustaqim dan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Jannah itu arduhas samawat wal ardh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. وقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di musala yang mulia ini. Bersama-sama kita telah melaksanakan dan melantunkan salawat kepada Nabi sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya ayat yang pada malam hari ini akan disampaikan yaitu surat Al-Imran. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul supaya kamu sekalian dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bila mana telah diberikan kepada hamba, pasti hamba itu akan bahagia selamanya. Kalaupun dia berdosa, maka dengan rahmat Allah yang diturunkan kepada kita, maka seakan-akan tidak pernah kita berbuat dosa. Kalaupun kita tersesat, bila mana rahmat itu turun, maka ketersesatan kita berubah menjadi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, maka hidupnya akan bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Kenapa? Karena orang yang mendapat rahmat itu senantiasa cinta kepada Allah dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua rahmat Allah itu yang diberikan kepada kita jalurnya lewat Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Rasul kecuali supaya engkau bisa menebar rahmat ke seluruh semesta alam, sehingga tidak satupun makhluk Allah yang tidak mendapat rahmat kecuali mereka yang enggan menerimanya. Siapa yang enggan menerimanya? Nah, ini kan sesuatu yang dipertanyakan. Kalau dengan rahmat itu dapat masuk surga, bahagia dunia akhirat, siapa yang tidak mau? Pasti orang yang waras, yang menggunakan akalnya, yang dengan taufik dan hidayahnya pasti menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang tidak mau menerima rahmat Allah, ada. Siapa yang mau? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku pasti dia masuk surga bersamaku. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang enggan menerima ajaranku, katanya Nabi, maka dia yang tidak mau masuk surga bersamaku. Itu bukan urusannya Nabi, urusannya kita, kembali kepada kita. Karena apa? Karena Nabi itu bagaikan hujan yang turun dari langit. Hujan itu kalau turun dari langit tidak hanya memilih tanah yang bisa dibasahi, batu pun dapat hujan, daun pun dapat hujan, pasir pun juga dapat hujan, air pun juga dapat hujan, lautan juga dapat hujan. Jadi merata, mau tidak mau terserah. Kalau batu biasanya kalau tidak mau menerima air hujan, walaupun tertimpa hujan, ngelosot aingnya. Sama dengan orang kafir. Orang kafir begitu. Orang kafir ketika disampaikan ayat-ayat Allah, ngelosot. Tidak masuk di otaknya, tidak masuk di hatinya. Kenapa? Jadi kerasnya lebih keras daripada batu. Itu kalau orang yang kafir, yang fasik, yang munafik, yang musyrik, dia tidak mau, tidak menerima, atau menerima tapi tidak bisa memberikan manfaat. Contohnya pasir, air hujan jatuh ke pasir, di padang pasir, masuk sebanyak-banyaknya,
air hujan yang turun, yang menimpa pasir, maka ketika diserap seakan-akan tidak pernah kena hujan. Itu orang munafik, orang fasik gitu. Menerima ayat Al-Quran tapi tidak bisa mengaplikasikan. Tapi tanah yang kering, bila mana dituruni air hujan, maka dengan air hujan itu maka tumbuhlah benih-benih yang ada di tanah dengan suburnya. Dari unsur-unsur hara yang memang dihidupkan oleh Allah, penghijauan karena sebab fotosintesis yang menimpa kepada mereka. Jadi fotosintesis itu adalah matahari yang lautan yang disinari oleh matahari diuapkan dengan fotosintesis itu tadi, ya, menjadi awan. Lalu ketika awan sudah membeku, dihempas ke sana oleh angin, bawa sana, bawa sini, ke timur, ke barat. Di mana tanah ataupun bumi yang gersang, di sanalah Allah bila mana berkehendak untuk menurunkan, Allah menurunkan air hujan sampai benih-benih atau rumput-rumput yang mati dahulunya menjadi hidup kembali dengan izin Allah. Ini kalau fisikanya seperti itu. Jadi karena diuapkan oleh matahari, ya, maka menjadi apa? Menjadi awan. Dari awan ditiup angin, dibawa kemana-mana, diturunkan menjadi hujan. Dan tidak diturunkan sekaligus, merupakan suatu rahmat daripada Allah. Kenapa? Karena diatur. Benih-benih itu diatur, bukan dihancurkan, tapi ditumbuhkan. Demikian juga orang Islam, bila mana ada Habib masuk sini, masuk sana, musala sana, masjid sana, desa sini, kota sana, kota sini, bagian hujan yang turun. Bila mana mereka menerima ini ayat-ayat Allah yang Habib sampaikan, berarti ini turun kepada tanah yang tandus atau tanah yang basah tetapi kurang penyerapannya, sehingga apabila ditanami masih belum bisa menumbuhkan benih-benih yang ada. Tetapi kalau banyak terus-terusan, walaupun tidak tidak tiap hari tapi setiap minggu ada hujan, maka menjadi benih-benih itu menjadi subur makmur karena sebab disirami oleh air hujan yang dapat mengandung unsur hara yang bisa menghijaukan atau menjadikan tumbuhan-tumbuhan itu bisa menguning ataupun hijau ataupun berbuah manis, berbeda-beda manisnya, kecut berbeda kecutnya karena sebab unsur hara yang memang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat yang turun. Kalau wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, itu rahmat. Air hujan yang turun dari langit itu merupakan rahmat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, supaya kita dapat bersuci bila mana kita kotor, bila mana kita terkena najis atau dalam keadaan junub. Jadi kita mandinya dengan air. Dengan air kamu bisa minum. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Dengan air kamu bisa hidup. Artinya ada orang yang sakit. Orang sakit apa kamu? Gini, tua gini. Beres aku. Kenapa? Air itu juga dapat menghidupkan orang yang menyembuhkan orang yang sakit dengan tiupan bacaan-bacaan Fatihah atau doa-doa yang bisa dapat menyembuhkan, membantu mereka yang sakit menjadi sembuh. Sama dengan tanah yang kering, bila mana diturunkan air hujan menjadi subur makmur, seperti itu. Nah, itu rahmat. Nah, ini Allah SWT menyatakan, jika kamu taat kepada Allah dengan cara mengikuti kehidupan Rasulullah dalam ubudiyah ataupun bermuamalah dengan manusia, kalau kamu lakukan, pastilah kamu akan menjadi orang yang dapat bisa menerima rahmat. Tetapi di sini dikatakan la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu semuanya mendapat rahmat. Amin Allahumma. Nah, bagaimana orang yang bisa mendapat rahmat ini? Katanya Allah, wa ini berkenaan dengan jika kamu taat kepada Allah, jika kamu taat dengan Rasulullah, supaya kamu mendapat rahmat. Wa-nya itu artinya wasari'u, dan kalau kamu sudah dapat taat, wasari'u, bercepat-cepatlah kamu, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bercepat-cepatlah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu.
Kalau bercepat-cepat itu biasanya kalau ada lomba lari misalkan, ya, dari estafet, dari apa saja, itu biasanya yang lebih sedikit mengambil, menyikapi waktu, ya, itulah orang yang menang. Bila mana berlambat-lambat, itu termasuk orang yang kalah. Ya, misalkan ada orang mau berlari, ada 10 orang mau berlari, 1, 2, 3, berangkat, bar, kabur. Biasanya yang 5, misalkan jalannya 100 meter, ya, lari cepat. Itu yang bis yang menang itu mengerahkan semua tenaganya, pikirannya dan keinginannya, kehendaknya. Saya harus jadi orang yang nomor 1. Tapi masing-masing orang, yang 10 orang itu yang digerakkan untuk berlomba, tentunya semuanya sama ingin menjadi juara pertama. Tapi hakikatnya yang betul-betul mengerahkan semua pikirannya untuk menang, itulah yang nomor 1. Tidak ada nomor 1, semuanya nomor 1 tidak ada. Mesti ada yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Seperti itu. Jadi kalau kamu misalkan ingin mendapatkan ketaatan kepada Allah, mendapatkan rahmat dari Allah SWT dan Rasulnya, maka bersegera kamu, ya, menyiapkan dirimu, menyiapkan pikiranmu, perasaanmu, hatimu, hartamu, apapun saja yang menyebabkan kamu itu bisa menang, silakan persiapkan. Untuk apa? Supaya kamu tambah mendekatkan diri, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana contohnya, Bib? Misalkan Habib itu kalau misalkan malam-malam seperti ini, walaupun sudah banyak berselawat, walaupun ke sana ke sari sampai jam 12 malam, capeknya luar biasa, tapi ajarannya apa? Kebiasaannya Habib berselawat 1000 kali, wallahu 1000 kali, istighfar 1000 kali, dan lain 1000 itu tidak ditinggalkan walaupun capek. Nah, kalau misalkan Habib bisa, kenapa kamu tidak bisa? Saya harus bisa. Kalau Habib 1000, saya 2000, bisa enggak? Berarti kamu yang menang. Itu berlomba-lomba namanya. Ya, bisa. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Habib juga tidak bisa. Ya Habib, mun bu saya bu, ya ini saya bu, ini saya bu, ini saya bu. Sudah capek suruh pulang, suruh baca ini. Bisa? Habib semuanya insyaallah. Ya Habib sudah insyaallah. Ya enggak? Jadi amalan seperti itu. Jadi kalau kamu ingin mendekatkan itu, kalau bisa mengalahkan, bisa Habib dikalahkan. Kenapa tidak bisa? Ya, Habib lebih tua daripada kamu lebih muda daripada Habib. Tapi kadang-kadang kamu tidak mampu mengikuti. Kenapa? Karena masalah keimanan kepada Allah. Bagaimana Habib bisa menjaga Habib itu keimanannya? Ya harus berlatih mulai sekarang. Jadi Habib ini bukan sekarang pas kun fayakun, bisa seperti itu. Dari dulunya itu tidak tidur, sama. Ya kalau dulu, sekarang tidak tidur, dulunya tidak banyak tidur. 20 jam Habib belajar itu setiap harinya. Dari dulu cuma 4 jam, 2 jam siangnya, 2 jam malamnya. Ya, itu apa namanya? Dalam belajar, dalam membaca, dalam menghafal dan sebagainya. Kalau ingin menjadi orang sukses itu jangan diam, tak tedung meloloh. Ya, pengajian tedung, ya, pelajaran tedung. Disuruh nulis kemana pulpennya, kemana bukunya. Disuruh tasbih, mana tasbihnya, mana orangnya. Ngeleset hilang. Tasbihnya berdiri mata tahu hilang. Ngalto gue beneran contoh lagi. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau kita mau berlomba itu, persiapkan dirimu, bekalmu untuk menjadi orang pemenang. Ya, jangan mengatakan saya sebenarnya menang, Beb. Kenapa kamu nomor 5 dari 10 orang? Ya. Yang nomor 1 sudah hebat, luar biasa. 2 hebat. Loh, kenapa kamu nomor 5? Oh, sebenarnya saya menang, Beb. Cuman yang nomor 1 itu lebih cepat. Ya, ini kan kalah-kalahannya mana. Seperti itulah ya kita menyikapi hidup itu. Kalau misalkan ada orang yang malas ketika masih mudanya, waktu belajar ngantuk, tidur, tak perhatian, bagaimana nanti kalau mengajar? Disangkanya mengajar itu tidak berat. Bukan hanya pelajaran yang disampaikan itu karena sebab kita mengerti tentang masalah apa yang kita ajarkan, tetapi bagaimana menyikapi murid-murid ketika mereka tidak perhatian terhadap kita.
Bagaimana mereka supaya konsen ya kepada kita, sehingga apa yang kita sampaikan itu masuk semuanya ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya, dalam pendengarannya, sehingga apa bisa menjadi tolak ukur sebagai pembelajaran bagi kita. Kalau tidak, ya hanya menyampaikan saja. Orang yang menyampaikan saja itu ceramah sudah. Urusan kamu tidak ngerti, dengar tidak dengar, pinter tidak pinter, terserah kamu. Tapi kalau sebagaimana Habib ini cara mengajarnya, tidak satu pun di antara kamu yang mendengar tidak mengerti. Tidak ada begitu. Sak bodoh-bodohnya orang yang dengar apa yang Habib sampaikan pasti pintar. Apalagi kamu pembelajar, apalagi kamu ahli ilmu. Ya tentunya perhatiannya kamu serius, tambah serius juga masuknya. Perhatikan, itu air terjun. Ketika air gunungnya tambah tinggi, ya tambah tinggi, ada yang pendek, ada yang dua lebih tinggi lagi. Yang paling tinggi itu, ya kira-kira airnya jatuhnya ke bawah lebih berat, lebih cepat, apa lebih lambat? Lebih cepat. Oleh karena itu, jika kamu tunduk patuh kepada ilmu, maka turunnya rahmat Allah itu seperti air yang tambah tinggi, tambah masuk ke dalam hati nurani kita. Artinya apa? Ketika kamu belajar harus tunduk patuh, apa yang ingin disampaikan dari Allah SWT itu benar-benar untuk saya, bukan untuk yang lainnya. Sehingga apa? Fokus kepada pembelajaran. Ketika sudah kena, sudah selesai urusannya. Terus tanya-tanya, bagaimana kamu perasaannya kamu ketika Habib mengajar? Kamu ngerti semuanya? Saya itu sakit perut, tambah Habib ikut lah. Bagaimana kamu? Tadi saya itu pusing, apa dia? Seketika Habib bicara, saya lagi tidak konsen. Masalahnya saya ingat utang, ingat ini, tak semua masuk. Nah, berarti hebat Abu ini bisa mendengar 100%. Itu yang 1%. Apa bisa 1%? Belum tentu juga. Walaupun kamu manggut kadang-kadang pikiran ke pasar, pikiran ke sana, pikiran ke sini. Ya, pikiran lakun ini enggak. Belajar macam lanjong, pikir gitu. Akhirnya tak masuk. Jika masuk hanya 1% saja dari Habib itu, dari pelajaran Al-Quran, itu luar biasa bagi kamu. Apalagi sampai 20%. Ya, makanya jangan kamu itu menganggap dirimu itu hebat. Anggap aku paling bodoh. Kenapa? Karena saya mau belajar. Itu orang hebat. Ya, siapapun saja. Kalau misalkan ada muridnya Habib misalkan mengajar, karena diminta untuk mengajar, menyampaikan untuk tausiah, Habib itu mendengar seakan-akan Habib tak mengerti tentang masalah apa yang disampaikan, seakan-akan tidak tahu. Sehingga apa? Mungkin ada sesuatu yang terlintas menjadi obat bagi Habib, itu betul-betul bisa disikapi sebagai ilmu yang bermanfaat. Makanya jangan melecehkan atau jangan menyepelekan apa yang kamu dengar dari ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para ulama. Nah ini wasari'u. Fastabiqu ila magfiratin min rabbikum. Ya. Fastabiqu itu memproduksikan diri harus menang, lain dengan wasari yang bercepat-cepat. Kalau bercepat-cepat itu berlomba untuk menang. Tapi ini wasabiqu ila magfiratin min rabbikum, ada ayat lain di tempat yang lain itu menyatakan apa? Wasabiqu. Sabiqu itu kita memprioritaskan orang yang paling nomor 1. Ya, lebih hebat dari yang lain. Kenapa? Karena biasa hebat. Ya, jadi kalau misalkan ada petinju, ya, petinju yang sudah hebat, ya, itu ditantang oleh orang yang kurang hebat, itu sepele menghadapinya. Ya, nah, orang yang punya dekadensi seperti itu, untuk mencapai maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih mudah, lebih tahu caranya. Ada sebagian ulama mengatakan begini, kebanyakan orang yang banyak dosanya itu kadang-kadang katanya, ya, bukan dari Habib ini, orang alim. Ya, kenapa kok begitu? Karena orang alim itu tahu caranya mencari
taubat, tahu caranya bertobat kepada Allah. Orang alim itu tahu caranya bertobat kepada Allah, sehingga banyak orang alim yang banyak dosanya. Kenapa? Tahu caranya bertobat. Kalau Habib tidak seperti itu. Tapi ada orang yang mengatakan seperti itu. Memang ya iya. Kenapa? Kalau ada orang yang tahu caranya meminta ampun kepada Allah sehingga mereka tidak seakan-akan tidak pernah berbuat dosa, itu karena sebab dia alim. Jadi at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosanya itu bagaikan orang yang tak pernah berbuat dosa. Ini dipegang sama orang alim-alim yang ulama Nah, biar tahu kamu. Biar tahu ya, alim kan ulama itu. Tapi ulama ulama yang dibayar itu. Kamu bicara ini ya. Nah, kamu tanya gini ya, ini ya. Yang penting dapat fulus. Dia mau ngajarnya itu apa namanya? Kiprahnya itu atau pembicaraannya ngawur, dia tidak mau tahu. Kenapa? Karena disuruh ngawur sama orang yang berkepentingan. Kenapa dia berani ngawur? Karena ada duit. Kenapa kamu mau? Nanti saya bertobat. Nah ini ulama banyak. Ya, ayo katakan ini halal, ini haram. Katakan ini, jangan begini. Padahal itu menantang semua ayat-ayat Al-Quran. Ada, banyak. Kenapa dia berani? Karena duit. Apakah dia takut ke neraka? Kenapa? Dia punya harapan mau bertobat ketika sudah selesai jabatannya. Naudzubillah min syarri. Iya kalau bisa, kalau mati belum bertobat mati. Itu namanya su'ul khatimah, naudzubillah. Matinya dalam keadaan buruk. Kenapa? Karena dia berbuat kotor setelah dia mengerti tentang masalah agama demi masalah dunia, dia matinya dalam keadaan buruk. Naudzubillah min syarri. Oleh karena itu ada doa-doa apabila kamu membaca, misalkan astaghfirullahaladzim li walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah bi husnil khatimah. Bihanya kemana? Bihanya kepada doa yang pertama, astaghfirullah itu tadi. Paham? Nah ini bagi orang yang punya kesempatan bisa bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ditemukan bagi mereka pendosa-pendosa, ya, munafik itu atau syirik atau musyrik fasik itu, nanti kalau dia bertobat karena diberi kesempatan bertobat kepada Allah, apakah masih diterima? Diterima. Ya. Tetapi biasanya pendosa-pendosa di dunia itu, ya, siksanya bukan di akhirat. Ulama-ulama itu, ya, ulama itu, siksanya bukan di akhirat tapi di dunia. Ya, perhatikan. Ulamanya. Bagaimana orang-orangnya? Ya, orang Islam yang orang-orang yang buruk, banyak bermaksiat, banyak berbuat dosa. Itu adabnya di dunia sebelum di akhirat. Karena di akhirat itu ada syafaat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah ini bercepat-cepat, bersegera untuk saya alhamdulillah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bercepat-cepatlah, bersegeralah atau berlombalah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dapat rahmat. Orang yang dapat rahmat itu wawunya tetap wa jannatin. Dan artinya orang yang mendapat ampun itu jannah. Jannah yang disediakan surga. Jannah itu surga. Surga yang tidak pernah kamu tahu tapi kamu harap. Ya tidak? Siapa yang tahu tentang surga? Tidak ada yang tahu. Di surga itu penuh dengan kenikmatan. Siapa yang menyaksikan?
Tidak ada. Tetapi kenapa kamu bertaat? Karena mengharap kepada Allah SWT dengan iman. Orang yang mengharap surga dengan iman, dengan ketawaduan, dengan rahmat Allah SWT, dengan berkat syafaat Rasulullah, itu bakal masuk surga. Nah, itulah yang namanya ganjaran, ganjaran. Orang yang mendapat rahmat itu dapat ganjaran dari Allah SWT. Balasan, maghfirah. Maka ketika dapat ampunan dari Allah, maka kamu akan mendapatkan surga, jannah. Kalau jannah, perisai. Jannah itu perisai. Jadi iman itu perisai bagi kita. Wudu itu perisai keselamatan bagi kita. Sholat itu perisai bagi kita untuk masuk surga atau selamat dari neraka. Perisai, jannah. Ya. Atau janin. Janin itu cuma jannah juga yang terhalang, terselubung, tidak kelihatan. Siapa yang tahu tentang janin? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Di dalam perut masih ada bayi di dalam perut, tidak kelihatan. Tidak semua orang bisa melihat, kecuali dengan USD apa? USG itu ya enggak bisa kelihatan, tapi tidak komplit dan sebagaimana yang sebenarnya tidak tahu, misalkan bagaimana ada urat-uratnya dan sebagainya. Bukti kita dengan ADN, menjadi menteri ADN, bukti kita dengan ADN kan. Itu namanya janin, ya, atau jin, jinnah, jin itu jin bisa kelihatan. Walaupun itu artinya makhluk Allah SWT yang beriman atau yang kafir, tapi kasat mata tidak dapat melihat jin. Kenapa? Terselubung, tertutupi. Itu jin. Ya. Oleh karena itu, jannah ini yang tidak kita rasakan nikmatnya, tetapi kita merasakan nikmat karena sebab keimanan kita kepada Allah. Apa yang dikhabarkan dari Allah SWT dalam Al-Quran atau disabdakan dari Rasulullah, maka kita berbondong-bondong meraih kebaikan-kebaikan ini untuk mendapat syafaatnya baginda Muhammad SAW agar kita selamat dari Shiratul Mustaqim dan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Jannah itu arduhas samawati wal ardu. Luasnya, lebarnya, luas, lebar. Ya. Kalau kubus itu panjang kali lebar. Ini enggak. Lebarnya, luasnya, artinya melebihi daripada kubus. Ya, tidak ada ujung pangkalnya. Pokoknya, ya, panjang kali lebar sama. Itu luas. Jadi luasnya surga itu bagaikan langit yang 7. Di atas langit ada langit, di atas langit ada langit. Namanya sab'an tibaqa. Sampai ke 7. Dari satu ke dua itu, dari satu ke dua lebih jauh ribuan kali dari bumi ke langit, ribuan kali. Kedua itu. Ketiganya begitu juga. Ketiga, keempatnya, keenamnya, ketujuhnya, aduh. Dari 7 sampai mustawa, di muntaha ke mustawa itu ribuan kali jauh di bumi ke 7 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi anggapannya bahwa apa yang kita rasa, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, semuanya itu kecil. Yang besar itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibagikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan rahmat itu maka hendaknya fabidzalika falyafrahu. Qul bifadlillah, katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah, dengan taufik dan hidayah Allah, dengan sehat walafiat, dengan nyaman kamu hidup, dengan bijaksana, dengan dan sebagainya, ketakwaan dan sebagainya, wa bi rahmati, dan rahmat Allah, dengan lahirnya Rasulullah, fabidzalika falyafrahu, karena itu bergembiralah kamu sekalian. Kenapa bergembira? Melebihi yang lainnya, wa huwa mimma yajma'un, wa huwa khairum mimma yajma'un. Dan itu lebih baik dari apa yang kamu miliki. Andai kata kamu itu punya dunia dan isinya, dari Sabang sampai Merauke punya kamu, semuanya ngontrak semuanya. Uangnya datang kepada kamu tiap hari bermiliar-miliar. Ya.
itu tak ada tara bandingannya dengan rahmatnya Allah yang diturunkan kepadamu, yaitu dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Artinya dunia itu tidak ada artinya dibandingkan dengan rahmat Allah SWT dengan lahirnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak mau meninggalkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, karena fadilahnya akan menyelamatkan kita hidup di dunia, di mahsyar, ataupun di timbangan, ataupun di Shiratul Mustaqim sampai masuk surga Allah. Semuanya akan berangkat daripada syafaat baginda Muhammad SAW. Tanpa syafaat kamu pun juga tidak akan berani melangkah untuk melintasi yang namanya Shiratul Mustaqim. Ustaz sudah bilang, Shiratul Mustaqim itu bagaikan senso. Siapa sih bisa nyetok senso itu? Senso dari ujung barat ke timur sejauh pandangan mata 500 kali masih di bawah neraka. Kalau orang turun jatuh 70 tahun baru sampai ke apinya. Dan kita tembus itu melewati sirat. Di atas sirat itu ada neraka, api neraka sampai ke langit. Jadi kamu harus menembus api neraka itu kalau mau masuk surga. Yang akan dijalani adalah geraci sensu. Kira-kira kamu itu masuk bisa selamat di neraka apa tidak? Hah? Bisa selamat? Adam nggak ada yang kok. Adam, surga telah menantimu, merindukanmu. Engki, dapatkan Jibril, dapatkan itu sensor ya. Apa? Dapat sensor dia takut. Ya. Bapak tak masuk surga, mau tak bisa dapat dina. Betul lah, cuma jadi dina kok. Engkau boleh kekal dengan akal sehat, kok kekal kok. Bapak Nabi, benda sudah iya tahu. Ayah dapat dina kekal kok pasti tak. Paham? Apa je Nabi? Ana laha. Boleh sahabat Ben Adam. Tidak langsung dapat. Shiratul Mustaqim. Sensor saya tidak benar malah mematahkan kita. Tetapi menjadikan penyebab Nabi Allah Adam secepat kilat masuk sampai ke surga, disalami sama Nabi Muhammad SAW. Ahlan bika ya Adam. Oh, engki ya Rasulullah, syukur guli ya Rasulullah, mentaging kana baca dengan ya Rasul. Tak kira dapatkan tu, hatta gula ahli surga. Ni ke Adam, bapaknya Nabi, bapaknya Rasul, bapaknya manusia. Giliran pada voi takut Ibrahim takut pada, iya. Ban ada tulisan him, iya tahu lah. Ban Nabi bin Rasul engki pun tidak dah, geger kau takut. Baru ketika Nabi ngomong ana laha, tidak langsung dapat surga. Sebagian umat dari umat Nabi Allah Adam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini penghulu semua manusia dari Adam sampai yaumil qiyamah. Sayyidnya, tuannya, pemimpin daripada semua manusia, memberi syafaat kepada semua manusia, baik dari kalangan dari Adam sampai yaumil qiyamah. Semua minta syafaatku, tapi aku tidak sombong. Paham? Itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau misalkan sudah masuk surga itu luasnya seluas langit, 7 langit dan 7 bumi. Ya, coba kalikan Mas. Ya, kalikan berapa? Seluas langit dan bumi. Langitnya 7, buminya 7. Kira-kira. Itu setong. Setong apa? Setong surga. Di atas surga ada surga. Kalau tadi namanya di bawah neraka ada neraka namanya Sijjin, di atas surga ada surga namanya Eliyin. Kalau macam Nabi Muhammad masuk surga keluar boleh. Kita kerembian, tak mikir kerja. Allah. Pasembian, 1000 tahun taat, ada maksiat, selawat melolo, taat melolo, sholat melolo, tak bermaksiat. Samsudin, engki kadito, naik, tempong, bagus, amal bagus. Tidak orang masuk surga, iya, tidak, dekat kok. Tak kira bangan non, jangan senso saya tidak berapa. Jangan nyiwa penyengik tepuk, ya seriaan berak.
Sensor nah. Ria sensor di belah ke timur. Terus jalan. Siapa sih bawa kan? Bola booking kan nanti ya. Hah? Nah, peker kesa. Angki kan sensor bayi nak tak bengal lah, lepas neraka bebe angin forward, sensor nak diberok ke timur, neraka naik ke langit, ambian sudah nembus, bengal. Ambian ni gini, angki, apa sampai ke langit non, di bebe, pas sampai sudah nembus ambian ni gini kada. Kita nembus sudah ke tahun kada ya. Angki, lekat tahun lain sensor na, jelas kau melangkah terlalu keker macam. Adam lewat tak bisa. Tahu redam tulian dam, berinjakan dia, bengki atau menyaksikan dia sudah takut, tak bengal. Mereka orang seorang nabi, seorang rasul tak bengal. Apa boleh baca dengan nyatu sana. Bermahada dengan salawat sunni lagu tondu, lama leko. Iya. Padahal jadi minta syafaat, isfa'lana ya Rasulullah. Ada gunanya, tunya ada guna. Aktivitas kita untuk ibadah, dengan ibadah dapat syafaat itu yang kita harap. Maka isfa'lana ya Rasulullah, minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kamu sudah dipertontonkan atau diajak kepada pembenahan diri untuk meminta ampun kepada Allah supaya kamu dapat masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, Allah gapai, Allah itu sediakan surga itu untuk kita yang bertakwa kepada Allah. Artinya dapat bisa memelihara diri daripada batasan-batasan hukum-hukum Allah, menjaga diri dan keluarga dari api neraka dengan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ataupun kita perbanyak hidup di dunia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya kita selamat dunia sampai ke akhirat. Allah maj'alna minhum. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah orang-orang yang senantiasa yunfiqun. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra, menafkahkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan banyak uangnya ataupun dalam keadaan sempit tidak punya uang sama sekali, atau punya uang tapi hanya itu saja. Apa ini yang fikun? Nafkah itu artinya mengkosongkan, kosong. Contoh misalkan ada Habib misalkan punya uang, ya taruh di kantong 10.000 saja. Terus ada orang minta, beb, ya ini ambil, ya dinafkahkan di jalan Allah dengan memberi. Tetapi hakikatnya mengkosongkan. Yang dahulunya ini ada 10.000 karena dikasih menjadi kosong, tidak punya uang. Kenapa? Sudah diberi. Itu namanya nafkah. Sama dengan terowongan dibilang nafkah. Ya, kenapa? Dulunya terowongan itu adalah gunung yang dikeruk, diambil batu-batunya sehingga menjadi kosong. Jadi di terowongan itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena nafkah. Karena dikeruk, batunya dikeruk menjadi kosong, diganti dengan rel kereta api sehingga kereta api itu masuk ke dalam terowongan. Itu nafkah. Ya. Atau nifak. Nifak itu kan orang-orang yang fasik, ya, orang munafikin. Munafikin itu mengkosongkan. Yang sebenarnya hati manusia itu ada iman, tetapi dia mengosongkan imannya, dibuang imannya, lalu diganti dengan nifaknya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Oleh karena itu, ya, orang yang memang betul-betul mau kaya, ya, gampangnya itu banyak infak, banyak nafkah, banyak berinfak, mengkosongkan. Dikosongkan malah ada itu kalau diinfak. Fastabiqul wayurbi sadaqat. Allah menyuburkan lewat sedekah. Sama dengan kamu misalkan punya rambut, ya, rambut dicukur, bendul, besoknya tambah subur, tambah minyak, ya, seperti itu. Fisarra wa darra. Dari nafkah itu, artinya infak itu, baik kamu dalam keadaan melarat ataupun pasar sepi, ya. Ketika pasar sepi justru kamu harus lebih banyak menginfak. Kenapa? Supaya besoknya tidak sepi lagi.
Oh, sampai pak, minta maaf pak, lakon me pak, boleh pak. Dia kata alai besar, alai 1,000. Nah, justru yang 1,000 itu kasih. Kalau kamu misalnya punya uang 1 juta, 20 juta, kasih orang 1 juta, itu memang bagus. Kenapa? Karena kamu punya, masih ada lebihnya, masih ada sisanya. Untuk apa? Untuk belanja dan sebagainya, untuk keluarga, untuk macam-macam. Tetapi kalau misalkan kamu punya 1.000, tidak ada lagi berjualan di pasar dari pagi sampai sore, tidak dapat kecuali 1.000, lalu yang 1.000 dikasihkan sama orang lain, itu lebih baik daripada paham? Kenapa? Karena kamu melarat. Ada tiap hari penting letak lepas saya jualan letak baju, ki oleh saya buh, pas minta orang, mana bagi, kosong aku itu, tempat kosong itu. Ketika kosong, Allah tambah banyak menyuburkan itu. Makanya berinfaklah katanya Allah SWT, ketika kamu dalam keadaan bergembira karena banyak uangnya, atau ketika kamu dalam keadaan susah, ataupun melarat, ataupun sepi, dagang sepeh, ancor pesen telur. Ketika oleh bagi san misan dah tak ada lah, bagi kepin tak oleh san misan. Lakon mungkin di sana ada harapan dari Allah SWT yang akan menggantinya lebih banyak. Paham? Wal kadhimin ghaid, dan orang yang menahan amarah. Ada orang di Hadramut, ketika Habib di Hadramut, ada cerita dari guru-guru ya sana, ada orang Hadramut, ustadz, ulama ini ya, namanya ulama Hadramut itu kebanyakan tidak kaya, nyelengin besek, nyelengin sampai terus beli kulkas karena panas, beli kulkasnya double, ini enggak berat, rumahnya loteng di atas, ya nyuruh orang yang bawa kulkas itu beli di toko pengkot kah, buki ke ya, nah orang ini gini, ya orang ini gini, kulkas wajah. Jadi karena sebab orang Hadramut kuat-kuat, walaupun kecil-kecil, kulkas satu yang gandeng itu, kalau ketibiin, walaupun kalau beli cuma itu, ya, kalau kada kebuki ke, langsung aja lah. Tak tahu depan atas ngelosok ke cedor, bela. Tak tahu dan sebetulnya beli kulkas, tinggal oleh keker. Nah, mau si ustaz ini, si guru ini, wah, anda tak dengar ini, ngambil ayat ini. Orang kita pada pintar ya, sini di kulkas pintar, saya di kulkas pintar gian. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, hancur kulkasan. Pas ngajak turun kan on-laun. Kalau kulkas pas buang gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika dia sanggup bisa marah, kalau bisa ganti itu, aku yang nyelengin banyak 10 tahun kok nyelengin, kan bisa. Tapi tidak diteruskan itu, karena dapat ayat ini. Ini ayat dari Allah. Mun pacet ben orang terus surga, wal kadhimin ghaid, ngamukan beena. Kibur ngamuk, aduh, palang. Inilah masalah kulkas bisa boleh. Yalah, kalau kulkas buang keluar. Nah, itu orang-orang yang suci hatinya, suci pikirannya, suci imannya, sehingga mereka tidak mendahulukan kemauan dirinya sendiri, kemauan nafsunya sendiri, tetapi mengedepankan ayat-ayat Allah yang turun kepadanya, sehingga mereka betul-betul mengerti isi dan kandungan daripada Al-Quran. Kalau orang yang ahli jannah itu adalah orang yang senantiasa tidak marah-marah. Bisa sanggup marah, tapi dia tidak mau marah. Nah, itu penduduk surga. Kalau kamu sanggup marah lalu dilampiaskan, hanya kamu. Tetapi orang yang ahli jannah itu, hak mereka itu yang bisa marah tidak melakukannya karena dia adalah ingin menjadi penduduk surga. Bisa? Matanya tak bisa. Berat. Nah, kalau sudah diperdengarkan bisa dikerjakan apa tidak? Insya Allah. Nah, itu udah baca insya Allah itu. Iya, kan daripada Pak Habib dia dulu, masya Allah. Tapi karena ayatnya kata aku kalau minta jadi penduduk surga, itu cara-caranya. Bisa ngamuk, bisa mokol, bisa, tak bisa. Habib ada sih kata aku Pak. Tapi karena surga ini ayat takut. Mokol ulang. Enggak bisa macam mokol ya, kayak ini ada mokol keker ya, lalu tidak asa.
Iya, orang macam utang biasanya perlu ditagih. Anda bila punya, ya ponalah. Apa? Terus ganjaran Pak. Seperti itu adalah jannah. Mungkin bisa taki hati nanti nyacir. Lain boleh Pak. Mun Habib lah tak bisa sekali yang taan lah. Belum hari apa beli sekarang Bib? Atanya apa belum hari? Maaf pas engkau kelo ya takiria. Iya takiria. Cuma kita tagih Habib. Boh, kena hari ban. Terruwet ban. Tak usah ruwet. Pona. Pona Pak. Mangkan ban punya utang ke bodoh nyaman biar ke pona. Kemudian kita utang dia apa pona jadi. Kalau di otak. Sallallahu alaihi Muhammad. Nyaman tak nyaman? Nyaman. Ini kepelajaran Pak. Bukan mainan nih kah? Ini pelajaran. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia dari salah. Kalau ada seseorang salah datang kepada kita, beb seborang beb gula beb beri nganika bilan nganika bulan diutang tak majer. Engki. Seborang beb gula beb tak usah minta seborang ke Habib. Boleh sesalah. Bemangane ke beb, biar mentedak gula tak kira diutang. Kenapa dia gula nyesain ke panjenengan? Tidak atau sama dia lepuna. Alhamdulillah, perak. Mangkan ben minta utang tu hanya ke selain. Cak ke Mekar kau pengen pian. Kata kira ke Mekar pian mau Mekar. Sallallahu alaihi Muhammad. Wallahu yuhibbul muhsinin. Aneka harapan. Dan Allah, ya, jadi wawunya dan itu waw menjelaskan orang ahli surga itu orang yang menafkahkan rezekinya dan Allah baik ketika dia banyak uangnya ataupun sedikit, atau menahan marahnya, atau memaafkan manusia bila mana mereka salah. Wawnya itu artinya. Dan Allah, ya, Allah itu mempunyai sifat apa? Yuhibbul muhsinin. Cinta kepada orang yang baik. Mula Allah cinta orang baik. Dia tu sembian. Dia tu kiring melolong. Tinggal apa pun engkau sama aja dapat sekian. Engkau sekian dapat. Engkau saya beri dapat. Engkau yang melibatkan terus. Engkau yang lebih langit. Kenapa? Karena orang yang baik itu pembelanya adalah Allah. Pelindungnya adalah Allah. Memberi gantinya adalah Allah. Mangkana jare kerek ya. Paham? Bicara yang baik, kalau tidak bisa diam. Berbuat yang baik, kalau tidak bisa berbuat baik, diam. Ya. Jadi seperti itu. Jadi itu pelajaran. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka berbuat kejelekan atau berbuat keji, ya, ataupun berzina, aw dzalamu anfusahum, atau dia zalim terhadap dirinya sendiri, ya, paham? Bagaimana orang bisa berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Contoh Pak, ketika lapar dia tidak mau makan, dia ngantuk tidak mau tidur, ya, dia sakit gigi tidak berobat. Itu orang yang zalim terhadap diri sendiri. Lebih zalim lagi kalau dia berbuat dosa. Sudah tahu kalau berbuat dosa itu akan dihina oleh Allah atau disiksa oleh Allah, baik di dunia ataupun di akhirat, dia sanggup berbuat dosa, berarti dia menghina dirinya sendiri, menyiksa dirinya sendiri. Karena sumber daripada kemelaratan, kesusahan, ya, keangkaran murkaan itu karena sebab dosa. Bila mana kita berdoa tidak diterima, itu karena sebab dosa. Bila mana kita melarat, karena sebab dosa. Bila mana kita seret rezekinya, karena sebab dosa. Jangan salahkan Allah, salahkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena aku telah memberikan peluang yang baik bagi kamu bila mana kamu bisa berbuat baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan? Kalau kamu tahu tentang masalah ini ayat Allah SWT, maka Allah lebih baik daripada orang yang bisa membalas kebaikan bila mana kamu berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Paham? Karena Allah yang menyuruh, tentunya Allah yang lebih baik, lebih pintar, lebih cepat kebaikannya ketika kamu berbuat baik kepada yang lain. Itu ganti daripada Allah. Itu namanya iman. Bila mana kau iman mau kedepankan, otakmu dikebelakangkan, maka dengan iman kamu akan dapat menjadi penghuni surga dan meraih kebaikan.
Nah, karena itu kalau kamu bisa terjatuh kepada perbuatan dosa ataupun mendalimi dirimu sendiri, dzakarullah. Kamu seharusnya atau mereka yang berbuat dosa itu hendaknya cepat-cepat mengingat Allah, ya Allah, kenapa saya berbuat dosa? Padahal saya ngaji sama Habib, padahal saya pernah mendengar ini begini-begini. Kenapa saya berdosa, ya Allah? Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Itu nikmatnya Islam. Sudah dosa masih diajari. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa kamu dengan rahmat Allah. Begini caranya apa, ya Allah? Kalau aku punya dosa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Nyaman tak nyaman? Lah banyak dosa nah. Ketika kebagusan yang punya sebuah rakibin Allah rahmatin tolong ternyata dosa kita tolong. Nah itu orang Islam ya. Kalau ingat maka jadi mengendeng agama itu dosa keton taat benar agama itu dosa berarti keton taat ya. Kalau sudah berdosa itu ingat Allah Subhanahu wa taala beristighfar. Fastaghfiru lidzunubihim. Mereka itu cepat-cepat bersegera untuk minta ampun kepada Allah dengan dosanya. Wa may yaghfiru dzunub illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kalau kamu sudah tidak ada, mengaku kamu tidak ada, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Jadi jangan kamu berbuat sesuatu perbuatan-perbuatan sementara itu kamu tahu, jadi pilih. Ya, mana yang kita harus berbuat taat, kamu lakukan. Ini perbuatan maksiat, kamu tinggalkan karena kamu tahu akibatnya tahu. Ya, ulaika jazaohum, mereka itu mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Maghfiratun, ampunan dari mir rabbihim, dari Tuhan. Karena sebab ampunan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu dari Tuhan, yaitu Allah, Tuhan mereka, dan Tuhan manusia, yaitu Allah. Karena kita minta ampun kepada Allah, balasannya adalah ampunan wa jannatun, dan surga. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan senikmat-nikmat balasan bagi orang yang sanggup berbuat sesuatu amal yang baik. Mudah-mudahan ya sedikit yang disampaikan ini memberikan keberkahan kepada kita sehingga kita benar-benar bisa memilah dan menjalankan apa yang seharusnya kita mendapat mengunduh ridha Allah dan syafaat baginda Muhammad SAW, dan meninggalkan maksiat dan dosa sehingga kita jauh dari murka Allah Subhanahu wa taala dan siksa-siksa di dunia. Dan mudah-mudahan dengan barakah daripada taufik dan hidayah Allah berupa Al-Quran dan syafaat baginda Muhammad SAW, kita dapat masuk dalam surganya bi syafaatin Nabi Muhammad SAW. Ajarkumullah. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana